Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya segala kebaikan dan anugerah Tuhan terus memberkati dan menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita, membawa segala penyembahan kita yang terbaik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah segala ucapan syukur yang naik ke tahta Tuhan benar-benar itu keluar dari hati kita. Sebab tahukah saudara, kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada hari ini, engkau dapat bernafas, engkau dapat sehat hari ini, semua karena Tuhan. Sadarlah bahwa itu bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi itu adalah bersumber daripada Tuhan yang memampukan hidupmu melewati hari demi hari. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengetahui kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik buat kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagimu. Ku menyembah. Ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, Tuhan terima kasih. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan roh-Mu. Sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
pengharapan di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Mari saudaraku, katakan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, rasakan kebaikan Tuhan. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari Roh-Mu, kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Tuhanku. Glory bagi-Mu, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku. Yes God, haleluya. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, terpuji nama-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu, Yesus. Menyembah-Mu, segala hormat, segala pujian, syukur bagi-Mu, Yesus. Sembah, ku tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Ku menyembah-Mu,
menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan. Yes God, kami angkat suara kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang layak disembah, disembah, diagungkan. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus, glory bagimu. Ku menyembahmu, terpuji namamu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami angkat suara kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terbukti kuasa-Mu, nyata perbuatan-Mu, sungguh ajaib, sungguh mulia Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Glory bagimu. Ya Ranama Syakaranamu. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau pribadi yang tak terkalahkan oleh apapun. Kami percaya anugerah-Mu terus memberkati, menyertai kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami kepada Tuhan yang hebat, kepada Tuhan yang tak terkalahkan oleh apapun. Terima kasih. Yesus Tuhan, ku menyembahmu, syukur. Tuhan, terima kasih. Biar kami terhubung dengan-Mu terus Tuhan. Terhubung hanya dengan-Mu. Sebab kami sadar penuh, waktu kami terlepas dengan hadirat-Mu, waktu kami terlepas dengan kebenaran firman-Mu, kami akan mati. Kami tidak berdaya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus melekat kepadamu. Kami memutuskan untuk kami melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu. Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi, angkat wajahmu, katakan terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung
denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Siapapun kau pagi hari ini, terhubunglah dengan Tuhan. Waktu engkau terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kehidupan yang baru yang mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti. Mengalir turun buat kehidupanmu. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Terima kasih, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan, terima kasih, Engkau melayakkan kami, siapapun kami Tuhan. Waktu kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, kami akan dipuaskan dalam hadirat-Mu. Sentuh kami, jamah kami Roh Kudus, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan, selalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Lawat kami Roh Kudus, selalu mendekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Engkau terhebat, Engkau dahsyat, glory bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu menjamah setiap kami, melawati setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menyentuh, urapan-Mu bekerja Tuhan. Yesus, glory, glory, glory bagi-Mu, bagi-Mu hormat. Haleluya, 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 Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, puaskan setiap dahaga kami. Kiranya aliran sungai kehidupan-Mu mengalir, melawati setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami. Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, mengalir. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, terhubung dengan-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang dimerdekakan. Waktu kami datang, waktu kami tidak berdaya, kami dikuatkan. Apapun bentuk belenggu yang mengikat kami dibebaskan dalam hadirat-Mu. Sebab kuasa-Mu mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan setiap kekurangan, keputusasaan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Kami menang dalam hadirat-Mu Tuhan.
Yesus, haleluya. Yesus, Hibirianamo. Oh, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sekali lagi katakan pujian ini, sama-sama katakan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosamu diampuni, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Biarlah segenap hatimu berkata, tak berdaya, tak berdaya. Sama-sama katakan, Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus engkau dipulihkan, aku dipulihkan. Dalam nama, sekali lagi sama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosamu telah diampuni, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam
nama Yesus, dalam nama Yesus yang menerima kemenangan. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penghiburan, firman-Mu adalah kesembuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Wahyukan firman-Mu buat kehidupan kami. Hamba berdoa ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya bekerja dan beraktivitas, kita akan mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Saya mengambilnya dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua mulai, berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara melihat kisah ini, di mana ini sebuah teguran kepada bangsa Israel bahwa dia membiarkan rumah Tuhan yaitu menjadi sebuah reruntuhan. Jadi dia lebih mengutamakan rumahnya sendiri, saudaraku. Jadi dia memperbaiki, jadi dia menyolek daripada rumahnya itu dengan sebuah kemewahan. Tetapi dia membiarkan yang namanya rumah Tuhan itu terbengkalai sampai dikatakan tetap menjadi reruntuhan. Nah, akibat yang dilakukan oleh bangsa ini mengabaikan rumah Tuhan, dikatakan bahwa begini, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak menjadi panas, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu bekerja tetapi hasil pekerjaan itu, upah itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi mengalami kebocoran berkat Tuhan yang diterima oleh bangsa itu pada waktu itu, dikatakan mengalami kebocoran, saudaraku. Jadi ada sebuah kutuk yang menyertai. Karena kenapa? Mengabaikan rumah Tuhan, saudaraku. Nah, sehingga dampak-dampak yang dihasilkan dari orang Israel pada waktu itu, bahwa mereka bekerja tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa ini yang saya mau katakan, dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata bahwa begini, saudara dan saya itu adalah bait Allah. Amin. Saudara dan saya itu adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah atau rumah Tuhan itu adalah saudara
dan saya. Itu adalah hal yang sesungguhnya, rumah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan kata firman Tuhan. Perhatikan keadaanmu saudaraku. Ketika saudara dan saya lebih mengutamakan yaitu membangun hal-hal yang lahiriah. Lebih daripada rumah yang dikatakan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Saudara dan saya membiarkan yaitu bait Allah, yaitu saya katakan tercemar oleh dosa. Dan saudara dan saya katakan bahwa engkau telah ditebus, engkau telah dimerdekakan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari kita harus menjaga yaitu rumah Tuhan atau bait Allah, yaitu hidup saudara dan saya dengan benar. Jangan sampai bait Allah kita kotori dengan hal-hal yang najis. Saya mau berkata kepada saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ketika saudara dan saya terikat dengan rokok, dalam nama Tuhan Yesus engkau harus berhenti. Ketika saudara dan saya terikat dengan narkoba, dalam nama Tuhan Yesus saya berkata engkau harus berhenti. Ketika saudara dan saya terikat dengan dosa perzinahan, dalam nama Tuhan Yesus engkau harus berhenti. Sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam diri di dalamnya. Dan oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita najiskan yaitu bait Allah. Ingat, bait Allah dalam perjanjian baru adalah saudara dan saya. Kita harus menjaga sedemikian rupa. Jangan sampai ada ikatan-ikatan dosa dan lain sebagainya yang membuat kotor daripada bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah berbuat dosa, gosip, pemfitnah, adu domba, hal-hal yang najis saudaraku. Engkau mungkin gini, pecandu alkohol, peminum, dalam nama Tuhan Yesus aku katakan engkau berhenti. Engkau harus berhenti sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mengabaikan bait Allah, mengabaikan yang namanya rumah Tuhan, yaitu adalah saudara sendiri, tubuhmu sendiri. Ingat saudaraku, firman Tuhan, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu menabur banyak, tidak membawa pulang hasil yang banyak. Tetapi saudara dan saya membawa pulang hasil yang sedikit. Dan ingat saudaraku, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak akan pernah panas. Dan kamu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang semua katakan, perhatikan keadaanmu. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari berhentilah berbuat dosa. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu tergenapi. Maaf kata, berkat yang telah tersedia buat hidupmu itu tidak digerogoti oleh iblis. Tidak dimakan oleh iblis. Tidak yang namanya begini saudaraku. Orang lain yang menikmati daripada berkat Tuhan saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, oleh sebab itu jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan. Dikatakan naiklah ke gunung. Jadi gunung Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kembali lagi apa yang engkau pernah lakukan dahulu saudaraku. Yaitu kembalilah dalam proses kebenaran firman Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Yaitu kembalilah dalam track kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran saudaraku. Supaya apa? Tuhan berkenan. Oleh sebab itu jangan kotori rumah Tuhan, yaitu saudara dan saya, dengan hal-hal yang najis. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangun kembali lagi. Kalau engkau merasa bahwa hari-hari ini jiwamu atau mungkin hatimu atau tubuhmu lagi sedang maaf kata porak-poranda dengan kejahatan-kejahatan yang saudara lakukan. Oleh sebab itu ini yang semua katakan bahwa naiklah ke gunung, bangun kembali mezbah yang
Setelah porak-poranda itu saudaraku, bangun kembali mezbah, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu bangun kembali lagi saudaraku. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat saudaraku, waktu engkau terputus dengan hadirat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tentang pokok anggur yang benar, ketika ranting itu terlepas daripada pokok akan mengalami kematian. Jangankan berbuah saudaraku, dia akan mengalami kematian dalam kehidupannya. Area kehidupan kita akan banyak mengalami kematian. Sebab waktu engkau terlepas daripada hadirat Tuhan, di situ engkau tidak pernah mendapatkan asupan makanan kebenaran firman Tuhan. Oh iya saudaraku. Oleh sebab itu terhubunglah dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Engkau bertumbuh, engkau dewasa dan engkau akan menghasilkan yaitu buah-buah kebenaran yang keluar dari hidupmu saudaraku. Yang terpenting di sini adalah engkau terkoneksi dengan kebenaran firman Tuhan. Terkoneksi dengan hadirat Tuhan kembali lagi. Supaya apa? Tuhan berkenan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, inilah renungan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur berterima kasih untuk rahmat dan kebaikan Tuhan. Yang ajaib, yang sungguh luar biasa, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan buat kami. Bapa, renungan hari ini ingatkan kami untuk tetap kami menjaga kekudusan dalam kehidupan kami. Untuk kami membangun mezbahmu, untuk kami membangun rumahmu, yaitu rumahmu adalah kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Kami terus berdoa secara khusus Tuhan untuk penyediaan tempat ibadah. Tuhan tolong, biarlah pekerjaanmu ini Tuhan, dengan caramu engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib. Sebab engkau Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Kuasamu bekerja buat kami semuanya. Dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami hari ini, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.